Shalom adik-adik Shekinah Children Ministry. Gimana kabarnya? Kak Yuli harap semuanya dalam keadaan sehat ya bersama keluarganya. Adik-adik ingat gak sharing firman minggu lalu? Firman tentang Ayub, seseorang yang diceritakan di Alkitab sebagai orang yang takut akan Tuhan dan setia. Ingat gak? Nah, tapi Ayub ini mengalami musibah yang berat. Anaknya meninggal, hartanya juga habis, dan ia terkena penyakit kulit yang parah sehingga muka dan badannya sangat menderita, gatal banget. Nah, hal yang mau Kak Yuli cerita hari ini adalah tentang sahabat Ayub yang luar biasa. Ada 3 temannya yang mengunjungi Ayub ketika Ayub ini sedang terpuruk. Jadi adik-adik, ada di kitab Ayub pasal 2 ayat 11-13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Zobar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepada Ayub dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Adik-adik senang gak sih kalau punya seseorang yang dekat dengan kalian, yang selalu mengerti dan bikin kalian merasa aman dan nyaman? Nah, 3 sahabat Ayub ini memposisikan diri mereka seperti merasakan penderitaan Ayub, ya, yang berat sekali. Mereka terlihat sungguh berduka, menangis, dan duduk menemani Ayub selama berapa hari tadi? 7 hari 7 malam, ya. Itu yang dinamakan dengan bersimpati. Nah, Kak Yuli mau kasih contoh. Misalnya adik-adik, ada seorang teman kita yang menangis karena rumahnya habis kebakaran. Barang-barangnya ludes. Buat sekolah, buat makan, baju, semua habis terbakar. Kira-kira respon kita sebagai seorang sahabat harusnya gimana ya? Apakah seperti ini? Wah, gara-gara apa tuh? Pasti ada yang lupa matiin kompor ya. Atau seperti ini? Kamu butuh apa aja sekarang? Aku akan bantu sebisaku ya. Atau misalnya ada teman kita yang kehilangan orang yang disayang. Mungkin orang tuanya sedang pergi jauh, atau ada anggota keluarga yang meninggal. Kira-kira apa sih yang menjadi respon kita ketika teman kita sedih karena hal itu? Apakah seperti ini? Udah, gak usah sedih. Tuh lihat, dia aja gak nangis kok. Atau seperti ini? Aku turut berduka ya. Gak apa-apa kalau kamu mau nangis, aku temenin ya. Ya, respon yang baik adalah ketika kita memberikan simpati terhadap orang yang sedang berduka. Simpati itu artinya kita berusaha untuk mengerti kesedihan mereka, penderitaan mereka, ya. Bukan kita meremehkan perasaan mereka yang sedang bersedih. Nah, sama seperti 3 sahabat Ayub ini, mereka memposisikan diri seperti merasakan penderitaan Ayub. Ya, mereka terlihat sungguh berduka. Terus mereka menangis juga dan duduk menemani Ayub selama berapa hari tadi? 7 hari 7 malam. Tindakan inilah yang disebut empati. Ya, empati itu dimana kita benar-benar merasakan kesusahan orang lain, kita peduli, dan bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi kita hadir buat mereka. Ada action buat mereka
itulah yang dinamakan empati. Adik-adik, kalau kita sedih, biasanya kita ingin dipeluk mama atau papa, ya kan? Nah, seringkali ketika orang menderita atau sakit berat atau mengalami kecelakaan, orang lain biasanya menghiburnya seperti ini. Nggak usah sedih, udah nggak apa-apa. Padahal kesedihan itu adalah hal yang wajar untuk dirasakan, ya kan? Apalagi kalau sedang ada masalah. Jadi gimana sih agar kita bisa menjadi sahabat sejati untuk seseorang? Apakah sahabat sejati itu berarti orang yang sering bersama kita? Atau selalu main bareng? Atau mungkin apa-apa semuanya selalu bela kita? Heits, kita cek dulu ya, ciri-ciri sahabat sejati itu apa aja sih? Sahabat sejati itu menemani dalam keadaan senang dan sedih, atau menemani ketika kita sedang senang saja. Sahabat sejati itu malas mendengar curhatan temannya atau peka akan penderitaan yang dialami temannya. Sahabat sejati itu menghibur temannya yang sedih atau mencari teman lain untuk bersenang-senang. Sahabat sejati itu tetap menjaga perkataan walaupun sudah akrab atau berkata-kata dengan seenaknya atau berkata kasar. Sahabat sejati itu berkomentar yang tidak penting tentang masalah yang ada atau memberikan penguatan untuk teman yang menghadapi masalah. Yuk adik-adik, kita belajar menjadi seorang sahabat sejati. Adik-adik sadar nggak kalau kita punya sahabat yang benar-benar sejati loh? Ia selalu mengerti kesusahan kita. Ia ada bersama kita dalam senang maupun sedih. Dan yang pastinya ia sangat mengasihi kita. Siapakah dia? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika semua orang meninggalkan kita, sahabat sejati kita Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita adik-adik. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang sempurna sebagai seorang sahabat dalam hidup kita. Yuk, kita jadi seperti Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita ada di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayo adik-adik, ikutin gerakan kakak, kita hafalkan ayat ini bersama-sama. Kita bikin huruf A seperti dalam Amsal. Mari katakan Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Satu kali lagi, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita menjadi seorang sahabat buat siapapun yang membutuhkan kasih Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau menjadi sahabat kami yang paling baik. Engkau ada buat kami dalam suka dan duka. Terima kasih Bapa. Kiranya apa yang kami dengar hari ini Tuhan, boleh terus kami ingat, boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, tolong kami untuk punya kasih terhadap sesama kami. Sekarang ibadah kami telah selesai, kami akan beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.